Penerapan kurikulum Merdeka di sekolah menuntut warga sekolah, yakni guru, siswa, dan tenaga pendidik, untuk secara proaktif meningkatkan mutu sekolah, untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu bentuk usaha peningkatan mutu sekolah tersebut adalah dengan menciptakan komunitas belajar. Komunitas belajar adalah salah satu upaya sekelompok guru dan tenaga kependidikan untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik melalui kolaborasi dan kegiatan belajar bersama yang dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan dengan tujuan yang jelas serta terukur dan belajar peserta didik. Hal ini juga tentunya berlaku di SD Negeri 1 Wolasi. Komunitas belajar SD Negeri 1 Wolasi disebut dengan Komunitas Belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi. Komunitas ini merupakan komunitas belajar pada jenjang pendidikan dasar yang berada di Kecamatan Wolasi dengan anggota terdiri dari 8 guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Wolasi. Komunitas belajar ini terbentuk melalui inisiatif kepala sekolah dan dilanjutkan dengan pertemuan kecil antara guru dan kepala sekolah untuk membicarakan tentang pembentukan komunitas belajar. Sehingga akhirnya disepakati kepala sekolah membentuk komunitas belajar dengan nama Komunitas Belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi. Komunitas ini telah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Komunitas Belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi diketuai oleh Waiba SPD MPD selaku Kepala Sekolah, Sekretaris Siti Malikartika SPD, dan 7 guru sebagai anggota. Adapun visi yang hendak diwujudkan dengan adanya komunitas belajar ini adalah belajar bersama-sama dan berbagi untuk memecahkan masalah. Adapun kegiatan komunitas belajar diadakan secara rutin dalam 2 jam per minggu, yaitu di hari Sabtu pada jam efektif sekolah dan di luar jam efektif belajar. Pemberdayaan komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sederhana namun bermakna, yaitu dengan membentuk tim kecil, menggali kebermaknaan komunitas belajar untuk membangun paradigma komunitas, menyepakati aturan kinerja komunitas, dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan komunitas. Tak lupa pula menciptakan lingkungan kerja yang demokratis, menyesuaikan waktu pelaksanaan komunitas ke dalam jam efektif guru di sekolah. Pelaksanaan kegiatan di komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi diselenggarakan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan komunitas, yaitu berfokus pada pembelajaran peserta didik, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, dan berorientasi pada kemajuan belajar peserta didik. Realisasinya adalah dengan membagi anggota komunitas dalam tim kecil dengan pendekatan memperhatikan rumpun yang lebih mirip. Misalnya, pembentukan tim kelas atas dan kelas bawah, serta pembentukan sesuai kelompok mata pelajaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kami dalam mengkaji persoalan dan karakteristik peserta didik dari kelas yang diampuh. Di samping itu, perwujudan tujuan-tujuan komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pembelajaran peserta didik. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa usaha yang kami lakukan. Di antaranya adalah melakukan refleksi terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik, tentunya berdasarkan fase belajarnya. Kemudian, merancang evaluasi yang menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut.
dan kemudian melaksanakan tindak lanjut dari hasil refleksi, serta mengikuti berbagai kegiatan peningkatan mutu guru melalui pelatihan baik daring maupun luring, yang tujuannya untuk memperkaya pengetahuan mengenai metode-metode yang dapat diterapkan agar pembelajaran menyenangkan dan berdampak bagi peserta didik. Tujuan kedua adalah membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Pada tujuan ini, setiap anggota komunitas dituntut untuk saling bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi penyelesaian, melaksanakan solusi, dan tentunya evaluasi keberhasilan solusi. Hal ini dilakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara komprehensif, berlanjut, dan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu wujud kolaborasi yang umumnya kami lakukan pada komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Bolasi adalah refleksi bersama mengenai masalah yang ditemukan di dalam kelas dan saran penyelesaian masalah dari setiap anggota komunitas. Selain itu, kami juga saling membantu mengisi jam pembelajaran apabila seorang guru kelas berhalangan hadir. Hal yang tak kalah penting adalah usaha untuk mengamati kemajuan belajar dan perilaku peserta didik di sekolah yang merupakan tanggung jawab setiap anggota komunitas, yakni guru dan tenaga pendidik. Terakhir adalah tujuan ketiga, yaitu berorientasi pada kemajuan belajar. Komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi memastikan setiap anggota untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan. Artinya, hasil evaluasi menjadi dasar bagi setiap anggota komunitas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik itu di kelas maupun pada bimbingan khusus. Selain itu, kami juga mengawasi kemajuan belajar melalui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Apabila ditemukan peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang, maka kami khususnya akan melakukan bimbingan sesuai dengan tingkat keparahannya. Bimbingan ini tidak hanya berlaku pada aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotor. Hal yang paling penting dalam komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi adalah mengubah paradigma kolaborasi dari cara-cara lama yang fokus pada mutu guru semata menjadi kegiatan yang lebih meningkatkan aksi yang berdampak pada peserta didik. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya dilakukan dengan lebih mengedepankan siklus inquiry, yang setiap proses akan menghasilkan aksi nyata. Siklus ini terdiri dari 4 fase, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun rincian kegiatan pada setiap fase secara garis besar adalah sebagai berikut. Adapun contoh penerapan siklus inquiry yang dilakukan salah satu guru sekaligus anggota komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi adalah sebagai berikut. Pertama, fase refleksi awal. Pada fase ini, komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi melakukan diskusi reflektif tentang pelaksanaan yang dilalui. Dalam hal ini, sebagai guru kelas mencatat temuan permasalahan yang muncul
yakni ada salah satu peserta didik yang mempunyai perilaku tak biasa, seperti peserta didik lainnya. Dia anak yang sangat hiperaktif dan selalu mengganggu teman, sehingga guru kelas berkolaborasi dalam kelompok belajar bagaimana cara mengatasi peserta didik yang hiperaktif tersebut. Kami membaca berdasarkan kematangan usia peserta didik, mendata hal-hal yang menarik selama fase refleksi satu dengan yang lain. Data pada refleksi awal inilah yang kemudian digunakan pada fase perencanaan. Fase kedua adalah perencanaan. Dalam fase ini, guru dan kepala sekolah menyajikan beberapa pengalaman yang sesuai dan menggali hal-hal baru sesuai paradigma dan cara baru yang relevan dengan kurikulum yang sesuai pada saat ini. Kepala sekolah dan guru menempatkan beberapa alternatif yang dirasa baik dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas tadi, yaitu bagaimana cara menghadapi peserta didik yang hiperaktif dan selalu mengganggu teman pada proses pembelajaran. Pada titik inilah penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam memberikan pendidikan yang memerdekakan anak digunakan. Anggota komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi selalu memandang kematangan usia dan kodrat bawaan yang mereka miliki, kesiapan peserta didik yang dijadikan sebagai dasar perbaikannya. Kami berusaha untuk selalu membawa peserta didik kepada lingkungan yang mereka sukai dan merasa nyaman. Pada fase perencanaan ini umumnya didahului dengan pernyataan atau pertanyaan pemantik, misalnya, apakah yang ingin dicapai oleh peserta didik kita? Bagaimana peserta didik dapat lebih baik dalam menjalani proses? Dan apakah hal yang akan diterapkan akan berdampak pada peserta didik? Kami menggunakan pilihan kombinasi dalam mendukung perbaikan ini, utamanya melalui jalur pembelajaran dalam kelas. Namun kami akan mengkombinasikan dukungan program tambahan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Rekomendasi-rekomendasi yang bersifat praktis akan dimasukkan dalam rencana pembelajaran melalui program bersama. Program-program itulah yang kemudian akan diimplementasikan dalam komunitas belajar. Fase ketiga, implementasi. Pada fase inilah kami sebagai anggota komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi mulai menerapkan rekomendasi dan keputusan perbaikan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu dengan berkolaborasi dengan tim yang telah disepakati untuk tujuan pemecahan permasalahan, yaitu dengan cara pendekatan kontekstual. Guru kelas akan menerapkan pembelajaran yang lebih melibatkan peserta didik tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana tujuan komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi. Tujuannya agar peserta didik tersebut lebih aktif dan termotivasi dalam belajar sehingga tidak mengganggu teman-temannya lagi. Perwujudannya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang terkondisi dengan menghilangkan faktor-faktor yang mengganggu konsentrasi anak tersebut. Misalnya, atur tempat duduk anak tersebut agar jauh dari teman yang sering ia ganggu. Dapat juga dilakukan dengan lebih mengawasi aktivitas anak tersebut di dalam kelas. Tak lupa pula menyediakan sumber belajar ataupun media pembelajaran yang dapat menarik minat anak tersebut, hingga konsentrasi belajar anak tersebut dapat meningkat. Fase keempat atau fase terakhir adalah evaluasi. Fase ini adalah titik untuk melihat keefektifan proses pelaksanaan siklus inquiry mulai dari refleksi awal sampai kemudian pada fase implementasi. Pertanyaan pemantik pada tahap ini dimulai dari 3 hal, yaitu kegiatan apa yang sudah berjalan dengan baik, apa hal yang perlu ditingkatkan, dan kegiatan apa yang perlu ditinggalkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menggunakan data hasil belajar peserta didik untuk mengumpulkan informasi mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Di samping itu, melalui telaah hasil belajar dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran, kami kemudian mengidentifikasi masalah belajar yang dimiliki oleh mereka. Telaah hasil dan proses pembelajaran tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotornya.
Hal ini kami lakukan untuk mewujudkan prinsip pembelajaran yang holistik dan pelajar sepanjang hayat. Upaya tersebut memberikan jawaban-jawaban kepada kami tentang kebutuhan belajar peserta didik yang kemudian akan muncul menjadi isu yang bermanfaat bagi guru lain. Pada fase ini juga kami mendapatkan banyak pengalaman baru mengenai keefektifan dan efisiensi suatu metode pembelajaran. Selain itu, kami pula menemukan banyak hal menarik terkait karakteristik peserta didik, sehingga kami dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas, yaitu salah satunya adalah adanya peserta didik yang hiperaktif dan sering mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Tak lupa pula, pada fase ini kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rekan-rekan guru sejawat dan kepada kepala sekolah terhadap keterlibatannya dalam mewujudkan tujuan komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi. Kegiatan dalam komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi dilandasi oleh filosofi belajar kolaborasi dan bertujuan membangun budaya belajar dan pembelajaran yang berfokus pada kemajuan belajar peserta didik, sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi mereka. Pada komunitas belajar ini, setiap anggota adalah narasumber bagi anggota lainnya. Oleh karena itu, komitmen setiap guru terpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan komunitas belajar ini. Itulah tadi sepatah dua kata mengenai komunitas belajar KKG SD Negeri 1 Wolasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.